Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk mata kuliah manajemen industri, untuk yang saat ini kita mempelajari terkait jenis manajemen. Ini untuk materi yang kedua. Gitu. Di dalam ini di jenis manajemen di sini ada yang namanya ini, yang berdasarkan dari hierarki, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan hierarki itu dibagi menjadi 3. Ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Nah, gitu. Ya seperti kalau dicontohkan dalam hierarki manajemen puncak itu terdiri dari semacam kayak direktur, kayak gitu ya. Itu contoh dari manajemen puncak. Manajemen menengah seperti manajer, gitu, tingkatan manajemen tingkat bawah itu bagian di produksi, biasanya seperti itu, gitu. Terus berdasarkan dari fungsinya di manajemen itu dibagi menjadi 2. Ada manajer umum dan manajer fungsional, gitu. Jadi ada 2 kalau berdasarkan dari fungsinya, gitu ya. Kalau manajer umum seperti contohnya kayak ini apa? Yang membidangi hal-hal secara umum di perusahaan ya. Jadi tidak khusus pekerjaannya itu. Kalau manajer fungsional kan sesuai fungsinya, maksudnya kayak di bagian keuangan kayak gitu, seperti itu. Terus ada tingkatan dari manajemen juga kayak itu. Tingkatan dari manajemen ini dan keterampilan dari manajemen itu sendiri ada beberapa di sini. Yang pertama itu manajer puncak. Jadi kalau dari segi tingkatannya dan keterampilannya itu manajer puncak ini lebih membutuhkan keterampilan konseptual. Jadi lebih banyak ke ini sifatnya yang hubungannya dengan mengkonsep, membuat rencana, planning gitu untuk kemajuan atau keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Nah, itu. Terus ada manajer menengah. Nah, tingkatan manajemen ini dan keterampilannya. Kalau manajer menengah yang dibutuhkan ini apa? Keterampilan konseptual dan juga teknis. Ya. Ini secara berimbang, jadi harus imbang antara konseptual dan teknisnya. Jadi bahasanya itu bisa secara praktisnya gitu ya, untuk aplikasinya itu. Jadi bukan hanya di konsep, tapi dibutuhkan secara praktisnya. Terus ada manajer tingkat bawah. Nah, ini sudah membutuhkan keterampilan teknis lebih kepada proses aplikasinya. Nah, itu. Nah, dari ketiga manajer di sini ya ada manajer puncak, menengah dan bawah ini. Ini membutuhkan sebuah keterampilan hubungan manusiawi ya, yang yang sama gitu. Jadi tidak ada istilahnya kita karena menjadi yang di manajer puncak hanya sifatnya menyuruh dan menyalahkan gitu, tapi lebih kepada hubungan manusiawi. Maksudnya kita ya memanusiakan, bukan hanya menyuruh dan menyalahkan, tapi memberikan arahan itu seperti itu kayak itu. Terus ada ini ya, yang selanjutnya keterampilan
analitis dan konseptual. Apa sih keterampilan analitis itu ya? Itu konseptual. Jadi kalau bicara keterampilan analitis dan konseptual ini lebih mengarah pada apa? Keterampilan dalam memecahkan persoalan gitu ya. Ini dalam apa? Dalam bagian yang lebih kecil. Kemudian juga memberikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi keterampilan analitis dan konseptual ini bagaimana kita memecahkan sebuah problem yang ada di perusahaan itu dibagi menjadi hal-hal yang lebih kecil, yang lebih kecil ini. Jadi istilahnya ada variabel-variabelnya kayak gitu. Biar kita apa dalam memutuskan sebuah permasalahan, menyelesaikannya, memberi keputusan itu lebih tepat gitu. Ini semuanya dengan solusinya itu ya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini apa kita memecahkan masalah secara sepihak atau gimana. Jadi tidak seperti itu, tapi kita pecah menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu dengan cara melihat apa kondisi yang real yang terjadi atau yang dialami oleh apa di tingkatan bawah kita. Jadi bukan hanya mendengarkan dari satu pihak gitu. Jadi semuanya harus dilibatkan ini untuk memperoleh ini bagian yang lebih kecil dari sebuah permasalahan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini peranan dari manajerial, manager role. Peranan dari manajerial sendiri ini ada wewenang formal dari tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian memerankan apa itu peranan tertentu gitu ya. Ini kalau peranan dari manajerial itu kayak semacam itu. Jadi ada wewenang formal, sudah pasti itu ya, ada wewenang formalnya. Nah, gitu. Jadi harus apa? Istilahnya sesuai dengan SK bahasanya gitu ya. SK pengangkatan kayak gitu. Tuh, kemudian peranannya itu juga disesuaikan dengan wewenang ini, wewenang formalnya kayak gitu. Jadi tidak keluar dari wewenang yang diberikan. Ini peranan manajerial itu seperti itu. Yang tadi peranan hubungan manusiawi atau interpersonal rules. Bagaimana peranan hubungan manusiawi yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Bahwa manajer itu atau pimpinan itu paling tidak bisa menjadi apa figur seorang bapak. Nah, itu. Jadi mempunyai peranan figur ini seorang bapak, peranan figur bapak. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi bukan hanya di sini peranan pimpinan, bukan hanya di peranan pimpinan saja, tapi di figur seorang bapak ini yang dibutuhkan. Kayak itu. Kadang kalau kita lihat di beberapa instansi, lembaga atau perusahaan itu lebih mengedepankan peranan pimpinan. Jarang sekali atau ya memang apa ya nggak begitu banyak itu terkait manajer peranannya atau pimpinan itu sebagai figur bapak kayak gitu. Ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Karena maksudnya peranan hubungan manusiawi itu seperti itu. Itu namanya peranan figur bapak gitu ya. Dan peranan pimpinan juga memang diperlukan karena apa manajer atau atasan itu adalah seorang pemimpin ya bagaimana mengarahkan
itu kayak anggotanya atau anak buahnya itu untuk mengerjakan sesuatu demi kelancaran sebuah perusahaan atau keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Terus sebagai peranan penghubung. Peranan penghubung di sini bagaimana kita sebagai manajer mempunyai peranan penghubung yang menghubungkan, yakni bukan nanti istilahnya kita, oh kamu langsung temui orang ini gitu, atau kamu langsung ke sana untuk ke perusahaan A atau perusahaan B. Kita peranan penghubung. Jadi kamu temui bapak ini untuk ke sana, kayak gitu maksudnya. Jadi penghubung itu kayak gitu. Dan juga samanya kamu menghadap ke bapak ini, nanti yang perlu dibawa itu apa saja gitu. Jadi tidak istilahnya dengan tangan kosong. Kita bertemu itu dengan tangan kosong, tapi lebih mengarah ke apa? Diberi namanya bekal kayak gitu. Peranan penghubung itu kayak gitu. Ya. Terus sebagai ini berperan sebagai informasi ya, dalam peranan informasi sini. Peranan informasi ini atau information rules ini ya, itu sebagai monitor. Monitor kita memonitoring, kalau sebagai atasan memonitoring kinerja dari anggota kita. Itu bagaimana kondisinya. Kita harus tahu paling tidak dari masing-masing karyawan kita itu yang di bawah naungan kita itu kita harus tahu. Kira kayak gitu. Itu nanti hubungannya dengan ini ada peranan hubungan manusiawi itu muncul kayak gitu. Karena kita tahu kondisi dari anak buah kita atau bawahan kita gitu. Terus sebagai diseminasi atau penyebaran. Nah, jadi sebagai seorang atasan atau manajer kita juga mempunyai ini peranan dalam hal menyebarkan keilmuan baru atau dengan metode baru. Biar apa? Itu untuk menghidupkan suasana dalam proses kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Biar ada penyegaran namanya gitu, suasana baru. Ya kayak gitu, penyebaran atau penyebaran itu ke sana. Jadi hal-hal yang baru itu paling tidak kita sampaikan mulai model atau sistem gitu ya. Cara-cara baru itu kita tunjukkan ke ada karyawan kita gitu ya. Jadi itu lebih kita tekankan ke sana gitu ya, penyebaran itu. Jadi informasi itu bukan hanya milik sendiri tapi disebarluaskan. Terus sebagai juru bicara. Juru bicara di sini kalau bahasanya dalam hal kayak pengadilan itu modelnya kayak pengacara. Jadi bagaimana kita memberikan arahan kepada anggota kita atau bawahan kita atau anak buah kita itu mengenai kayak seumpamanya ada problem di dalam divisi yang kita pimpin ya. Jadi kita harus memberikan arahan atau kita melaporkan sesuatu ke atasan yang lebih tinggi lagi. Juru bicara itu ke sana. Jadi bukan menyuruh atau membiarkan mereka itu dibiarkan saja. Mantap. Ya.
Jadi ke sana arahnya itu lebih ke sana kayak gitu ya. Juru bicara itu kayak gitu. Jadi lebih bagaimana kita seumpamanya ada karyawan kita yang menghadapi problem, kita itu membantu dalam menyelesaikan melalui apa kayak semacam bukan pembelaan, tapi memberikan penjelasan pada atasan kita biar tidak terjadi miskomunikasi kayak gitu ya. Terus peranan pengambil keputusan atau decision rules ya. Pengambil keputusan ini ada 4 ini. Kewirausahawanan, penyelesaian gangguan, pembagian sumber daya dan negosiasi. Kewirausahawanan ini maksudnya dalam hal apa gitu ya? Dalam hal kemandirian. Bagaimana kayak apa? Mendidik bawahan kita atau anggota kita itu lebih kepada kemandirian. Jadi tidak terlalu banyak menuntut atau lebih banyak mengarahkan, tapi bagaimana kita itu membuat apa bawahan kita itu lebih istilahnya kreatif. Nah, kewirausahaan gitu. Karena ini apa di perusahaan juga tidak selamanya kita bekerja di situ. Pasti ada masanya kan kayak gitu. Ada masanya ya. Terus penyelesaian gangguan. Ini juga kalau ada problem di sebuah perusahaan, bagaimana kita menyelesaikan gitu ya, mengambil keputusan itu di situ. Jadi bagaimana problem yang dialami oleh bagian kita di divisi kita itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Tidak sampai melibatkan semua anggota kita, tapi kita yang melakukan penyelesaian di sini atau ada problem antar anggota kita itu. Bagaimana kita menyelesaikan? Ini yang dibutuhkan peranannya itu peranan pengambil keputusan itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini ya dari sini kembali lagi sebagai monitor dan juga sebagai juru bicara tadi ya. Terus pembagian sumber daya tadi. Kita harus tahu potensi yang dimiliki oleh anggota kita. Makanya tadi butuh ini monitor ya, kita tahu. Terus ada peranan figur bapak ya. Kita harus jadi ini biar kita apa? Ini tahu sumber daya yang dimiliki oleh anggota kita itu kita tahu kemampuannya itu. Tapi tidak semuanya seperti itu kan ya itu. Jadi ini yang samanya ada muncul namanya promosi jabatan. Nah, munculnya di sini pembagian sumber daya. Oh, orang ini potensi paling tidak dipromosikan untuk naik jabatan lagi gitu ya. Terus ada negosiasi. Ini juga dibutuhkan negosiasi ini gitu ya. Jadi bagaimana kita apa sebagai seorang manajer itu bisa melakukan negosiasi dalam penyelesaian ini gangguan. Ini saling apa berkaitan semuanya gitu ya. Dan negosiasi itu kayak gitu. Entah itu negosiasi dengan pihak di luar perusahaan atau antar apa karyawan gitu, yang ada di apa dalam perusahaan itu sendiri gitu, atau dengan divisi lain atau bagian-bagian lain kayak gitu. Itu negosiasi itu kayak gitu. Ya. Untuk yang terakhir
Bagaimana menjadi manajer yang sukses? Nah, ini secara teori ya. Jadi bukan menjadi sebuah patokan bahwa melakukan ini kita akan menjadi manajer yang sukses. Gitu. Ini hanya teori. Teori yang bisa jadi tidak sama dengan apa yang realnya, tidak sama dengan kenyataannya gitu ya. Jadi ini hanya teori itu. Ya mungkin ada kesamaan beberapa itu ya. Nah, tapi ini tidak menjadi patokan yang paten gitu ya. Itu untuk menjadi seorang manajer yang sukses itu kayak gitu. Bisa jadi ada hal lain yang dimiliki bisa menjadi sukses menjadi seorang manajer. Kalau di sini secara teori bahwa untuk menjadi manajer yang sukses ini tidak diperoleh secara instan ya. Nah, ini dan hanya mengandalkan teoritis. Perlu adanya kiat khusus yang dimiliki. Jadi manajer itu juga jam terbangnya juga sudah cukup tinggi. Ya, itu makanya tidak diperoleh secara instan. Nah itu. Jadi apa? Butuh namanya pengalaman-pengalaman yang cukup lama kayak gitu ya yang dibutuhkan oleh seorang manajer gitu ya. Jadi itu tidak dilakukan atau diperoleh secara instan gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang apa itu? Sorry ya, pencet. Ada pengalaman yang dibutuhkan cukup lama gitu. Jadi seperti itu ya. Terus tidak hanya mengandalkan teoritis ya. Karena apa? Pengalaman itu tidak diperoleh dengan hanya kita baca buku kayak gitu, bukan seperti itu. Tapi dibutuhkan juga secara aplikatif, gitu. Secara praktis itu juga diperlukan kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Terus juga ada yang ini memerlukan kiat-kiat khusus ya. Itu ya. Ya. Jadi perlu kiat khusus. Ya, sebentar ya. Ini masih ini ada anak saya ini. Bentar, bentar ya. Nanti dilanjut lagi sebentar ya. Tinggal dulu. Bagaimana kabarnya dulur-dulur?
Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi di nyampe sini. Nah, jadi dalam apa itu? Jadi seorang manajer tadi tidak diperoleh secara instan kayak gitu. Terus juga apa? Oh ini bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi dalam menjadi manajer ini tadi tidak diperoleh secara instan ya dan hanya mengandalkan teori, tapi dibutuhkan namanya apa? Apa itu kayak pengalaman itu dibutuhkan juga kayak gitu ya. Dan juga ada namanya kiat khusus. Nah, ini keterampilan masing-masing manajer itu atau keterampilan masing-masing orang itu berbeda-beda. Itu ya di dalam kiat khusus ini strateginya. Jadi tidak sama itu. Terus juga tidak ada formula yang pasti. Tadi makanya saya bilang ini tidak ada jaminan untuk menjadikan seorang itu menjadi manajer yang sukses. Ini hanya teori. Tidak ada formula pasti. Tapi manajer yang efektif ini tidak lepas dari beberapa hal. Ada pendidikan, pengalaman, visi, etika, dan dimensi internasional. Pendidikan ini juga pengaruh gitu ya. Untuk makanya di perusahaan minimal apa S1 sekarang ya, sarjana S1 kayak gitu. Ya ini karena faktor pendidikan. Tuh. Bisa jadi ini ada yang lain itu ya. Terus juga ada pengalaman. Pengalaman ini cara ini tidak diperoleh secara instan. Tapi jam terbang yang cukup tinggi. Ya, itu untuk menjadi manajer. Jadi jam terbangnya paling tidak cukup tinggi itu ya. Terus ada visi. Visi ini sama, menjadi seorang manajer itu harus punya visi yang jelas, tujuan yang jelas gitu ya. Maksudnya itu bukan berarti orangnya kaku, bukan kayak gitu. Atau terlalu lurus, nah, bukan seperti itu. Tapi tujuan jelas itu arahnya kemana jelas. Karena visi ini nanti hubungannya dengan misi. Misi itu hubungannya dengan apa? Kayak pelaksanaannya apa untuk mencapai visi kayak gitu. Jadi visinya itu jelas gitu ya. Terus ada etika. Ya, etika ini juga diperlukan. Karena apa? Walaupun pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak, tapi tidak punya etika atau tidak punya visi itu ya. Ya untuk dijadikan menjadi seorang manajer atau apa dipromosikan naik jabatan juga agak susah. Ya etika ini juga perlu ya. Itu makanya di apa kadang itu orang yang besar itu juga punya etika yang cukup tinggi, maksudnya kita menjaga apa sopan santun kita gitu ya, bagaimana menghadapi orang gitu ya. Jadi kalau yang di atas ini apa hubungan manusiawi ya, itu yang diperlukan ya. Terus ada dimensi internasional. Nah, dimensi internasional di sini bicara apa? Jadi cakupannya, pengetahuannya itu bukan hanya lokal, maksudnya kondisi-kondisi lokal. Makanya kita ada di Pasuruan yang kita tahu, oh kondisi di perusahaan di Pasuruan seperti ini. Ya kita kayak gini aja, bukan kayak gitu. Tapi kita mengaca dalam hal secara nasional
ataupun internasional, karena itu hubungannya dengan keberlanjutan hidup dari perusahaan kita. Biar apa? Perusahaan kita tidak umurnya itu biar panjang, tidak sebentar gitu ya maksudnya. Sebentar itu bukan berarti 1-2 tahun itu tutup, enggak, tapi sebentar bisa 10 tahun itu. Terus ada regulasi tidak bisa mengatasi, tutup gitu ya, atau collab kayak gitu. Kita harus ini punya dimensi internasional kita dalam hal menghadapi regulasi-regulasi atau perkembangan zaman itu sudah siap. Nah, itu. Oke ya, mungkin itu. Ini terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ini lewat chat atau videonya bisa dihidupkan ya untuk sharing ya. Ada yang mau disampaikan? Mungkin silakan. Mungkin dari siapa ini? Chandra, Lambang, Priyo Agung, Khairul Anam, Ahmad Soleh ya. Riki, Farizalin, Ervan, sama Torik Awalil. Silakan kalau ada yang mau disampaikan gitu. Kita hidupkan semua ya. Ya Pak, mungkin cukup. Ya cukup cukup jelas atau ada ini atau sudah dicukupkan? Silakan. Ada pertanyaan Pak, sedikit Pak. Oh iya, silakan. Kalau untuk yang kayak manajer ya Pak, ini Iya, kan butuh kayak pengalaman pendidikan yang cukup ya Pak. Di iya. sini kayak ada nggak kayak dasar basic itu harus seberapa sih Pak? Gitu, Pak. Minimal kayak Yuk, suaranya ini putus-putus. Bentar, Pak. Iya, ya. Kayak untuk di ijazah ataupun pendidikan terakhir ya Pak. Iya. Di manajer itu minimal di S1 atau S2 Pak. Dan pengalaman kerjanya minimal tuh kayak basicnya tuh seperti apa gitu Pak. Oh, gitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi untuk pendidikan itu bukan jaminan bahwa manajer itu harus S2 ataupun S3 ya. S1 juga bisa. Itu pendidikan. Kalau bicara dari pengalaman juga ya. Pengalaman dan ini sebenarnya dimensi internasional. Tapi tidak lupa dari ini etika, visi ini juga harus jelas. Pengalaman ini ya kita kayak kalian kan apa itu kerja mulai awal perkuliahan dulu ya. Itu juga menjadi poin sebenarnya dalam hal pengalaman. Selain dari pendidikan gitu ya. Jadi pengalaman kita di bagian kita di perusahaan namanya di bagian produksi umpamanya atau di bagian gudang apa. Kita juga harus mempelajari bagaimana itu kondisi yang terjadi di perusahaan kita, di bagian kita gitu ya. Maksudnya dalam hal semuanya ada problem, terus cara penyelesaiannya gimana itu. Walaupun kita tidak ikut dalam memberikan sebuah solusi, tapi kita paling tidak mengamati ini proses penyelesaian dalam sebuah permasalahan yang dialami itu di bagian kita gitu. Nah, bagaimana caranya kan kadang kayak gitu. Ini pendidikan juga. Jadi pengaruh juga.
Itu. Pendidikan ini bisa diperoleh secara formal ataupun non formal. Secara formal ya kita proses kayak sekolah kayak gini ya, kuliah itu secara formal. Non formal ya kalau kita lihat ada apa namanya DPR, orang DPR, menteri, mereka nggak harus S2, S3 gitu ataupun profesor nggak seperti itu. Ada yang pendidikan S1 bisa jadi menteri. Ada yang dulu waktu ini sebagai contoh saja zamannya periodenya Pak Jokowi yang pertama itu Bu Susi ya, Bu Susi Pujiastuti itu ya, Menteri apa? Perikanan ya, KKP. Itu backgroundnya apa? Bukan sarjana, tapi ini dari pengalaman dan dimensi internasional. Ada visi juga, gitu. Jadi pendidikan juga merupakan apa? Bukan jaminan, itu ya. Tadi ini tidak ada formula yang pasti, ya, gitu ya. Dalam hal apa? Kita menjadi seorang manajer gitu. Jadi ada beberapa hal lain yang menjadikan kita itu untuk bisa menjadi seorang manajer. Ada faktor-faktor lain kayak itu. Ya, itu yang apa? Menjadikan kita lebih apa? Memberikan poin tertentu ya di perusahaan itu kayak gitu. Jadi bukan hanya pendidikan karena kita nanti kalian lulus S1, nah saya bisa maju, bukan, tapi ini pengalaman. Pengalaman dari mana? Yang kalian lakukan sekarang aja. Kita nggak usah jauh-jauh. Yang kalian alami sekarang. Di mana dia di perusahaan kita? Bagaimana problem yang dia penyelesaiannya? Itu kita paling tidak mempelajari itu. Makanya tadi ada ini ya. Mana tadi? Nah, keterampilan analitis dan konseptual. Ini yang perlu kita persiapkan. Kayak gitu. Ya paling tidak dari situ kita mulai mengamati bagaimana kondisi-kondisi yang ada di perusahaan itu. Karena apa? Kan semakin berkembang. Apa itu untuk masalah yang akan dihadapi, bukan hanya kalau sekarang kita menghadapi apa itu, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi beda lagi problemnya. Karena juga hubungannya dengan regulasi, regulasi dari pemerintah itu bisa jadi regulasi secara internasional kalau perusahaan kita itu apa tingkatan internasional ya itu. Nah, jadi ini pengalaman juga sangat diperlukan ya. Ya dari kali yang kalian alami juga ini juga dimensi internasional wawasannya. Ya dari kita melihat berita terus apa itu membaca buku gitu ya. Itu juga bisa itu. Kalau sekarang kan lebih mudah lagi. Kita dari HP, handphone, kita tahu problem yang dialami negara lain itu kita sudah tahu. Kita nggak harus ke sana kan gitu, nggak harus menyelesaikan juga. Kita lihat dari berita, kita baca. Nah ini yang diperlukan biar tahu dimensi internasional. Perkembangannya di perindustrian kayak gimana? Itu informasi ya dari media informasi. Ya kita biar bisa ya apa itu menjadi apa kayak wawasannya kita itu lebih banyak. Ya ini keterampilan analitis ini yang dibutuhkan itu di sini. Keterampilan analitis dan konseptual itu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kita dalam
menghadapi regulasi atau perkembangan yang terjadi, kayak gitu ya. Oke. Sekaligus dari pengalaman ya. Pengalaman itu nggak harus ini ya kita terjun langsung, nggak harus, tapi dari cerita orang lain juga sama, bisa dijadikan sebuah pengalaman. Nah, itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Kalau di internet itu apa Pak? Jam Gimana? terbang Gimana? di dimensional. Nah, itu ya Mbak. Putus-putus Itu suaranya. apa Mas? Sinyalnya jelek Pak. Mana? Sinyal jelek. Oh, Yang namanya sinyal. yang mana yang ini? Atau sambil dicat aja nggak apa-apa. Pak, dimensional. Oh, yang dimensi Itu internasional Mas. ya. Hah? Ya, ya. Itu gimana terbang atau gimana? Gimana gimana? Putus-putus suaranya. Yang dimensi internasional hubungannya dengan pengalaman gitu ya. Atau jam terbang tinggi gitu. Iya, terbanggi. Oh, gitu ya. Oke. Jadi kalau dimensi internasional itu tadi, kita wawasannya itu paling tidak harus luas gitu ya. Wawasan kita harus luas. Kita harus ini sering baca informasi itu baik kayak berita, terus lagi ya browsing di Google itu terkait perkembangannya dalam hal apa yang kita tekuni sekarang di bidang apa yang di perusahaan kita. Itu kita harus tahu. Oh, ini yang kita tekuni sekarang atau kita bekerja di bagian apa. Ini nanti jangka panjangnya bisa jadi dilakukan oleh robot. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kita bagaimana menghadapi itu? Kita harus mempersiapkan skill kita, kemampuan kita, itu. Jadi di dimensi internasional itu kayak gitu. Bukan hanya jam terbang tinggi kayak gitu ya. Tapi tadi ini sebenarnya kuncinya itu di sini. Keterampilan analitis dan konseptual. Ini yang perlu kita miliki. Kalau kita apa ingin berubah atau merubah kondisi kita gitu ya. Kalau kita ada di perusahaan itu kayak gitu, bukan berarti kita punya keterampilan analitis itu kita nanti orangnya kritis ya. Nah, kritis kita selalu mengkritik apa ya, boleh kritik tapi juga perlu ada saran gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengkritik gitu, tapi butuh saran juga. Maksudnya dimensi internasional itu ke sana. Kita tahu, oh problemnya dari kita baca kayak problem yang ada di luar, kondisi yang ada di luar, berbicara mengenai regulasi, perkembangan perindustrian, terus bisa jadi dari teman-teman kita yang di luar perusahaan kita sharing apa gitu ya. Nah, kita bisa ini menganalisa atau oh di perusahaan saya kayak gini. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya? Mungkin pas waktu ada kayak rapat meeting ya biasanya. Meeting tim ya. Kita berikan solusi apa itu. Terus alternatifnya kayak gimana? Solusi alternatif itu ya dari permasalahan yang dihadapi kayak gitu. Atau paling tidak kita memunculkan masalah baru
bukan istilahnya kita cari-cari masalah ya. Jadi kita muncul masalah baru itu kita menggugah pola pikir dari teman-teman kita. Kalau kita terus begini saja stagnan, maka tidak akan terjadi perubahan. Gitu. Maksudnya bagaimana kita menghadapi hal yang belum belum sampai ke kita. Kita sudah punya bekal. Jadi kita makanya kita beri problem. Itu. Kita beri problem dan kita berikan solusi bersama. Itu untuk mengatasi itu. Jadi soalnya masalah itu muncul, kita sudah siap. Itu ya. Di dimensi internasional kayak gitu. Mungkin ada lagi atau ada penjelasan lagi ya, bentar ini ya, chatnya tak buka. Oh, sinyalnya lemot. Ya ya, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi yang lain. Atau sudah cukup dari siapa ini? Chandra, Lambang, Priyo, Ervan, tadi ya, Khairul Anam, Ahmad Soleh, Riki, Rizal. Atau sudah cukup? Kalau sudah Cukup jelas, Pak. cukup jelas. Ini, Pak. Iya. Ini Chandra gimana ini kabarnya ini? Kalau online bisa masuk ya? Sama Riki. Iya, Pak. Sama Riki ini. Ya. Gitu ya. Guys, gitu nanti kita apa? Kita sharing lagi di lain waktu ya. Jadi mungkin itu ini ini apa Mas Riki hadir. Ya. Ya Mas Riki. Bagaimana Mas Riki kabarnya? Nggak pernah kelihatan ini 2 semester ini. 2 semester apa 1 semester ini? 1 Oke. semester kayaknya, Pak. 1 semester ya. Ya. Ya, kalau ada masalah, maksudnya ya bukan masalah pribadi, nggak apa-apa, silakan sharing apa itu bicara sama temennya kalau memang belum bisa ketemu. Jadi ketemu sama dosennya ya, maksudnya. Jadi nanti kita biar tahu problem yang dihadapi dari temennya. Oh gitu, kita biar tahu gitu. Jadi istilahnya biar tidak menghilang gitu. Iya, Ya. iya, Pak. Mohon maaf. Ya ya. Oh. Jadi itu ya. Mungkin itu saja saya akhiri ini ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya stop recording.